Jadi saat itu ada dua customer perempuan gitu ya datang. Kemudian salah satu di antara mereka bilang ke saya, "Bang masih bujang? Bang masih bujang? Bang masih bujang?" "Iya, saya masih bujang." Saya jawab dengan jelas, "Iya, saya masih bujang." Kemudian si kakak tadi tuh, si perempuan tadi tuh bilang, "Bang, maksud saya nasi bujang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di Malaysia. Pengalaman yang menurut saya lumayan unik, lumayan lucu bagi saya sendiri. Ya, sebetulnya peradaban saya di Malaysia ini dimulai dari kedai makan gitu ya, di restoran. Kenapa begitu? Karena dari kedai makanlah saya jadi banyak tahu tentang hal yang berkaitan dengan Malaysia, baik itu dari jenis-jenis makanannya, baik itu dari bahasa pergaulan sehari-harinya, baik itu dari beberapa budayanya, dan dari orang-orangnya. Ya, pertama kali saya datang ke Malaysia tentunya saya bodoh tentang sesuatu yang berkaitan dengan Malaysia. Karena saya bodoh artinya saya harus belajar begitu. Dan di kedai makan inilah saya jadi banyak belajar. Ya, bicara soal kedai makan atau restoran, selain saya jadi tahu banyak jenis-jenis makanan di Malaysia ini, saya juga menjadi tahu peraturan-peraturan di Malaysia ini terkait restoran gitu ya, yang sedikit ada perbedaan dengan peraturan di kedai makan atau restoran di Malaysia. Ada beberapa perbedaan dan saya sudah sharing atau cerita di konten-konten sebelumnya. Pada umumnya sama peraturannya, cuman di detail-detail tertentu itu ada perbedaan. Kemudian saya juga belajar bahasa gitu ya, bahasa pasar atau bahasa pergaulan sehari-hari di Malaysia ini seperti apa ya. Saya juga pernah bercerita di konten saya sebelumnya tentang bahasa ini ya. Ya, karena saya kerja di restoran, tentunya saya tiap hari berjumpa dengan orang, bahkan dengan orang-orang baru, dan saya harus berkomunikasi dengan mereka. Artinya, saya belajar bahasa mereka, lambat laun yang tadinya tidak bisa, menjadi sedikit bisa, dan akhirnya bisa, begitulah. Boleh bercakap bahasa Malaysia. Kemudian saya juga tahu tentang orang-orangnya begitu ya. Ya, karena saya tiap hari berinteraksi dengan orang-orang Malaysia begitu ya, yang menjadi customer di kedai makan saya kerja, saya menjadi tahu bagaimana orang Malaysia itu sebetulnya begitu ya. Ternyata ya sama saja. Dan satu lagi, mereka itu suka bercanda ya, suka bercanda dengan kawan-kawannya ataupun dengan saya pun juga mereka suka bercanda begitu. Dan saya pun juga menimpali candaan mereka, karena ya sebetulnya gaya candaan atau gaya joke orang Malaysia dengan Indonesia ini tidak jauh berbeda sebetulnya. Mulai dari recehnya, mulai dari topiknya, mulai dari gaya bercandanya itu hampir sama cara bercandanya itu. Topiknya itu kebanyakan yang saya jumpai candaan mereka itu ya hampir sama dengan candaan orang-orang Indonesia pada umumnya begitu. Oh ya, dari beberapa hal-hal unik yang saya alami gitu ya, yang pernah saya ceritakan di konten-konten sebelumnya, ada satu lagi hal unik yang membuat saya itu sampai sekarang suka tertawa sendiri kalau ingat akan hal ini, yaitu nasi bujang. Jadi saat itu ada dua customer perempuan gitu ya datang. Kemudian salah satu di antara mereka bilang ke saya, "Bang masih bujang? Bang masih bujang? Bang masih bujang?" Saya terdiam sebentar, kemudian saya menjawab, "Iya, saya masih bujang." Saya jawab dengan jelas, "Iya, saya masih bujang." Kemudian si kakak tadi tuh, si perempuan tadi tuh bilang, "Bang, maksud saya nasi bujang." "Oh, nasi bujang." Saya
sebetulnya tidak paham nasi bujang itu apa, cuma pura-pura paham saja lah. Tadinya saya sudah GR gitu ya, saya sudah senang gitu ya. Ada perempuan tanya seperti ini kepada saya. Saya merasa seakan-akan digoda begitu ya. Siapa sih yang tidak suka lelaki digoda oleh perempuan yang masih lajang begitu? Saya tuh seakan-akan kalau boleh digambarkan tuh, divisualisasikan tuh, kalau di TV-TV biasanya tuh sudah keluar bunga-bunga dan love-love gitu terbang di sini. Ketika tadi kakak bilang tuh, abang masih bujang macam tuh. Akhirnya bunga-bunga itu hilang. Setelah dijelaskan lagi, maksudnya nasi bujang. Maksudnya dia tuh mau order nasi bujang. Ya, saya pura-pura paham jelas. Kemudian saya masuk ke dalam, ke kitchen gitu ya, tanya gitu, nasi bujang tuh apa kayak? Oh, nasi bujang tuh ya nasi putih Bas, terus dikasih sup dan dikasih telur dadar. Oh, itu nasi bujang. Saya pertama kali mendengar lumayan lucu gitu ya, nasi bujang. Kalau ada bujang tentunya ada janda atau duda begitu ya. Tapi sejauh ini saya tidak mendengar nasi itu, cuma nasi bujang saja yang saya dengar. Kemudian selain ini ya, selain nasi bujang ini, saya juga jadi tahu bahasa SMS gitu ya, bahasa chatting atau bahasa SMS orang Malaysia nih, yang menurut saya lumayan lucu. Kalau perkataan disingkat-singkat semacam dekat mana menjadi kakne, yang ini lain lagi. Jadi bahasa ini khusus untuk chatting atau SMS gitu ya. Tidak ada dalam pengucapan sehari-hari secara direct begitu. Ini cuma ada di sosial media. Seperti perkataan gini. Jadi di grup saya tuh bos tuh sering ngasih info begitu ya, sering tanya-tanya. Ayah masih ada lagi ker, kalau udah habis bagi tahu yer macam tuh. Di sini yang mau saya spotlight adalah ker sama yer macam itulah. Jadi yer ker ini sebetulnya adalah iye dan ke macam tuh. Ayah masih ada lagi ke, kalau sudah habis bagi tahu ya macam itulah. Tapi ditulisnya ker yer. Jadi di akhir-akhirnya itu ditambah tulisan R gitu. Kemudian kalau lah itu menjadi ler. Iyalah, iya ler gitu. Dan ini tidak berlaku pada pengucapan sehari-hari secara direct begitu ya di dunia nyata, tapi hanya ada di sosial media. Kalau Anda orang Indonesia pernah jumpa komen-komen di sosial media orang Malaysia berkomentar, kadang ada tulisan macam tuh, ler, ker, yer macam tuh, ya itulah yang saya maksud. Ya, saya awal-awal ketika tahu tulisan macam ini lumayan lucu begitu. Ya, itu cuma berlaku di sosial media sih, cuma berlaku pada penulisan ya di ruang komen, chatting atau apa gitulah. Tapi dalam perbualan sehari-hari tidak ada perkataan seperti itu. Ya, mungkin itu saja perkongsian cerita pengalaman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup topik ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang terkeluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu tidak ada unsur kesengajaan. Apabila ada koreksi pembetulan, tolong tulis di ruang komen. Apabila ada kritikan, silakan dikritik. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like, boleh di share juga. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.